Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya terima servisan Oppo lagi ya. Ini ada Oppo A3s, kasusnya lupa pola. Nah, ini sudah saya coba berulang kali, masih tetap pola salah ya. Oke, kita akan lakukan metode hard reset ya, apakah bisa. Jadi untuk kasus Oppo A3s, lupa pola, lupa sandi, lupa pin, itu kasus yang ngeri sedap. Iya. Artinya saat kita kerjakan itu resikonya bisa matot ya. Tapi jika berhasil, cuannya gede guys. Oke, ini saya masuk ke hard reset, ternyata juga tidak bisa ya. Dia masih tetap minta pola. Ya, kita matikan HP-nya dan kita akan bongkar HP-nya. Jadi metode untuk jebol pola, sandi, pin di Oppo A3s itu sementara ini bisa dilakukan dengan jasa remote atau ID out. Jadi kita harus membayar jasa untuk remote server ya. Lalu yang kedua ada via UV. Nah, via UV ini memang beresiko ya. Di saat kita itu salah direct ataupun salah solder, human error, itu bisa terjadi mati total. Untuk metode lain kemungkinan bisa ya untuk di box yang lain seperti AE Tools ataupun SC Tag. Nah, kali ini saya akan gunakan UV box. Kayaknya kurang lebih setahun yang lalu saya pernah bahas ya untuk Oppo A3s hapus pola atau sandi tanpa menghapus data ya. Yang belum nonton silahkan ditonton dulu. Untuk kali ini saya dapat lagi servisan dan mudah-mudahan ada yang belum nonton ya, jadi nonton sekalian yang ini. Oke, ini saya bongkar hingga ke mesinnya ya. Jadi semua dicopot, konektor, baik baterai, LCD, kamera, karena kita akan fokus di area eMMC-nya. Oke, ini sudah terbuka dan kita akan lihat ya. Nah, ini posisi area MMC dan CPU. Terdapat busa anti panas ya. Kita akan lepas dulu. Nah, ini pelan-pelan. Jadi untuk kasus Oppo A3s ini untuk saat ini metode yang termudah itu belum ada ya. Jadi memang kasusnya itu mempesona. Oke, ini sudah kita buka untuk busa. Lalu kita congkel bagian pinggir kalengnya ya, karena nantinya kita akan lakukan jumper ISP. Gunakan penjepit kuku dan lakukan dengan hati-hati ya, jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Nah, yang kita butuhkan kita buka separuh seperti ini saja ya. Yang penting kita bisa menjemper. Jadi ada ruangan untuk jemperan ya. Nah, ini letak posisi jemperannya itu di komponen resistor ya, dan resistor itu kecil sekali, jadi hati-hati sekali untuk menjempernya. Oke, ini sudah kita buka bagian kaleng dan inilah letaknya ya, dan saya sertakan itu diagramnya. Jadi ada diagram untuk ISP untuk letak jemperannya ya. Sebelum kita tambahin timah, kita kerok dulu
karena biasanya resistor itu tertutupi lem ya. Lem itulah yang bisa mengakibatkan itu human error di saat kita itu jumper terlalu panas sehingga resistor terangkat dan akhirnya mati total ya. Perlu ekstra hati-hati ya. Pelan-pelan, yang penting dikerik dulu bagian pinggir resistor yang akan di jumper. Lalu setelah lemnya hilang, lalu kita lakukan jumper seperti ini. Jumper pelan-pelan dan satu-satu ya. Ada CLK, CMD, lalu data 0 dan ground. Ada 4 jumperan. Nah, ini contoh cara menjumper. Jadi berikan dulu kawat jumperan di ujungnya itu timah ya. Oke, ini sudah saya jumper semuanya. Ada 4 jumperan ya. CLK, CMD, data 0 dan ground. Nah, inilah letaknya. Kalau ini CLK, ini CMD, ini data 0 dan ini ground. Jadi disesuaikan dengan gambar diagram ya, ISP-nya. Lalu untuk memastikan apakah sudah tersambung, kita cek dengan multitester digital. Setel di dioda ya. Lalu yang hitam tempelkan ground, yang merah buat ngukur. Ini muncul nilai, yang ini muncul nilai, yang ini muncul nilai. Oke, masuk ya. Semua tersambung dengan baik. Lalu kita rakit lagi pelan-pelan. Jangan sampai putus lagi ya sambungan jumperannya. Karena biasanya kalau kita buru-buru kesenggol atau ketarik kabel itu bisa terangkat ya. Jadi kurang lebih setahun yang lalu saya pernah bikin video tutorialnya itu yang tanpa menghapus data ya, untuk lupa pola di Oppo A3s. Bahkan itu sempat mati total, tapi akhirnya berhasil nyala kembali dan ada triknya ya, sudah saya bikinkan juga videonya. Oke, ini siap kita lakukan dengan PC ya. Nah, ini sudah kita ke depan PC, sambungkan konektor baterainya, LCD, lalu fleksibel mesin atas bawah ya. Nah, ini ISP-nya, adaptornya dicolokkan ke box UV ya. Setelah itu kita sambil colokkan kabel data yang tersambung di PC. Fungsinya untuk VCC dan VCC key. Kita ambil dari daya pengecasan ya. Oke, buka UV-nya, eMMC tool. Kita tunggu. Jadi setelah terbuka seperti ini, pastikan kabel tersambung semua ya. Lalu kita checklist direct eMMC. Kita pilih, lalu identify. Kita identitas eMMC-nya. Oke, langsung detect ya. Jika belum kedetek, cek kabel jumperannya ya. Nah, ini kalau seperti ini artinya sudah kedetek di UV ya. Tinggal kita lakukan eksekusinya. Oke, setelah itu kita masuk ke user partition. Lalu kita pilih web data. Kita pilih web data only dan biarkan proses berjalan. Yaitu ada keterangan done ya. Artinya sudah berhasil dan prosesnya hanya sebentar. Nggak nyampe 1 menit.
Lalu kita lanjut lagi untuk ke FRP ya. Pilih spatial task, lalu clear FRP. Oke, sudah done dan selesai. Hanya seperti itu aja. Sebetulnya metodenya hanya sebentar ya untuk eksekusinya. Yang lama itu bikin chamberannya. Oke, ini saya close untuk UV-nya. Lalu cabut semua kabel-kabelnya ya. Jadi untuk solusi Oppo A3s lupa pola sementara bisa dengan metode jasa remote. Lalu dengan bantuan box bisa UV, iTool, EasyJitak ya. Nah, setelah itu kita copot, dan untuk pencopotan chamberan itu hati-hati ya. Karena dulu saya itu sempat mati total tuh disebabkan karena lepas ya. Kabel chamberannya ketarik sehingga CLK itu lepas. Dan solusinya dengan di chamber ya, atau di bypass CLK-nya nyala kembali. Oke, ini saya tutup lagi untuk busa anti panasnya. Lalu kita rakit kembali ya. Jadi dulu kurang lebih setahun yang lalu untuk jebol pola di Oppo A3s itu rata-rata biayanya 500.000 ya. Terkenal mahal kalau dulu pas zaman booming-boomingnya Oppo A3s. Karena memang untuk security-nya tuh susah jebolnya. Kalau menggunakan jasa remote juga biaya tidak sedikit. Kalaupun dengan metode UV, resiko juga besar. Resiko ini bisa diartikan human error sehingga terjadi mati total. Ya, artinya yang sudah memiliki UV box jangan takut ya. Pokoknya berani saja, karena kita tidak bisa mengukur diri kita kalau kita itu belum mencoba. Oke, ini kita nyalakan. Nah, ini adaptor ISP ya, fungsinya ya untuk direct di segala macam HP Android. Ya, dia masuk ke seperti ini ya, wiping data. Kita tunggu prosesnya, dan biasa dia reboot. Biasanya reboot ini waktunya lama ya. Oke, ini langsung saja dia sudah masuk ke select language. Kita tinggal pilih ya. Karena untuk proses rebooting itu lama setelah dilakukan bypass ya. Nah, ini langsung next saja. Selanjutnya, karena untuk FRP juga sudah di clean ya, kita sudah clearkan, jadi tanpa terkunci akun Google. Kalau tahapan seperti ini tinggal lewati. Nah, ini juga lewati. Jadi banyak Android yang memang security-nya susah dijebol, mengharuskan kita untuk lakukan direct ya. Dan metode direct ini juga lumayan beresiko besar ya. Bisa mengakibatkan mati total. Ya, ini sudah masuk ke tampilan menu dan saya akan cek email dulu. Emailnya muncul ya. Aman semuanya. Lalu saya coba tentang ponsel dulu. Nah, ini Oppo A3s ya. Dan siap untuk diberikan sama pemiliknya. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Tetap semangat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.